terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda pagi ini? Wow, semoga kabar Anda selalu sehat dan semangat. Tidak terasa kita berjumpa lagi di awal pekan. Hari Senin pembuka semangat Anda di pagi ini. Ada Sapa Sulsel yang akan menemani Anda dengan informasi yang akan kami sampaikan nanti dengan perbincangan dengan topik yang menarik pada pagi ini. Nah, saudara, persoalan sampah tentu seperti tidak ada habisnya untuk kita bahas karena ini terkait dengan lingkungan kita yang harus selalu kita jaga. Namun faktanya masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki lagi, perlu dibereskan untuk bagaimana lingkungan kita ini bisa tetap bersih dan lingkungan kita tetap lestari. Dan persoalan sampah tentu juga dialami di Kota Makassar sebagai kota yang besar, banyak sekali penduduk di sini, namun tingkat kesadaran masyarakat ini masih ada yang belum begitu peduli terhadap kebersihan kita. Nah, seperti apa sebenarnya permasalahan sampah yang terjadi di Kota Makassar? Langsung saja kita berbincang membahas masalah ini dengan Bapak Asrul Hussein yang merupakan pemerhati dan pengamat regulasi persampahan. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Pak, seperti yang saya sebutkan tadi di awal bahwa di Makassar ini permasalahan lingkungan, khususnya persoalan tentang sampah ini cukup menarik perhatian begitu, karena di samping masyarakat ada yang belum memiliki kepedulian terhadap menjaga kebersihan, tapi dari sisi regulasi ini sebenarnya persoalan sampah di Makassar seperti apa backup yang menjaganya? Sebenarnya persoalan persampahan ini bukan cuma di Makassar aja ya. Hampir seluruh Indonesia, 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Hampir kredit semua lah. Nah, khusus untuk Makassar yang sebagai ibu kota provinsi selatan memang sudah lama sebenarnya ini yang sering saya kritisi, sarankan kepada pemerintah, termasuk pemerintah kota, gubernur, bahwa TPA kita ini sudah tidak beres gitu loh, sangat dekat gitu. Oke, ini ada permasalahan terkait tempat pembuangan akhir. Ya, termasuk. Jadi mulai dari hulu sampai di akhir. Nah, dan memang harus direvitalisasi sebenarnya. TPA ini sudah tidak memungkinkan lagi dengan jarak yang sangat-sangat dekat sekali, 6-10 meter gitu. Oke, nanti kita bahas terkait regulasi tentang kebersihan dan persampahan di Kota Makassar. Pak Asrul sudah menyinggung duluan tentang TPA dan di Makassar ini setahu saya cuma ada satu TPA, Pak, TPA Tamangapa di Kecamatan Manggala. Nah, ini apa yang menjadi masalah di sana, Pak? Karena lokasinya terlalu dekat dengan permukiman penduduk, apalagi kemarin tempat terjadi insiden kebakaran yang membuat hampir satu Kota Makassar ini tertutup kabut asap dan itu adalah asap pembakaran sampah. Betul. Jadi kebakaran kemarin itu bukan cuma di Makassar, tapi kami di Jakarta juga kan membaca berita itu, menyaksikan berita itu bahwa terjadi kebakaran. Jadi itu permasalahan sampah sebenarnya itu memang di hulu yang harus diselesaikan. Jadi harus di hulu, bukan di akhir di TPA ini gitu. Nah, ini yang di hulu yang memang menjadi masalah karena pemerintah kota dan termasuk seluruh Indonesia sebenarnya itu belum fokus kepada pengelolaan di hulu. Sementara di regulasi kita Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah itu sudah mengamanatkan bahwa sampah harus dikelola di sumber timbulannya. Jadi di pasar, di mall, di perkantoran, di perumahan-perumahan itu sudah harus dimulai sebenarnya itu sejak 2009, 1 tahun sesudah Undang-Undang 18 ini diundangkan. Nah, ini sudah 10 tahun, ini tidak ada gerakan-gerakan kita, termasuk tadi yang di TPA itu harus ditutup sebenarnya, diganti kepada kontrol landfill. Untuk Kota Makassar
sanitary landfill karena dia metropolitan gitu. Oke, pengolahan sampah ini masih menggunakan model lama, padahal dari sisi regulasi ini harusnya sampah sudah diolah dan dikelola dari sumber primernya. Betul. Kalau misalnya sampah tersebut berasal dari pusat perbelanjaan, maka sampah itu sudah harus dikelola, diolah dari pusat perbelanjaan tersebut, Pak, betul. ya? Jadi memang benar. Jadi memang kita ini sebenarnya persoalan sampah ini tidak sulit ya, tidak rumit yang disukan selama ini. Cuma memang bukan cuma masyarakat yang harus merubah paradigma. Selama ini selalu masyarakat salah. Ya benar lah, tapi persoalan kita, masyarakat kita sebenarnya, Indonesia ini patuh sebenarnya. Cuma memang ya regulator ini, namanya pemerintah ini kurang memang tidak melaksanakan regulasi dengan benar gitu loh. Berarti pagi ini kritiknya ada pada pemerintah. Iya, ada pemerintah. Intinya pemerintah lah. Secara umum kita semua ini salah, termasuk kami ini juga salah. Makanya, tapi inti dari persoalannya adalah pada pemerintah yang tidak melaksanakan pasal 13, pasal 44 dan pasal 45 pengelolaan kawasan dan penutupan TPA sebenarnya. Oke, kritiknya ada pada pemerintah karena Pak Asrul Hussein sebagai pengamat melihat persoalannya ada pada hulu bukan hilir, sementara hulunya di sini adalah dari sisi regulasi. Betul. Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengamanatkan bahwa sampah harus diolah dari sumbernya. Sekali lagi. Nah Pak, lalu apa yang menjadi permasalahannya untuk di Kota Makassar, khusus di Kota Makassar? Kalau dari sudut pandang Bapak yang menyebabkan bahwa regulasi ini belum bisa dieksekusi, padahal aturannya sudah 11 tahun yang lalu. Sudah, bukan setahun yang lalu, sudah 2008 kan, berarti 2008, 11 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu sudah harus dikelola di sumber. Sebenarnya pada prinsipnya, kalau kelihatan secara kasat mata dan penganggaran, itu pemerintah sudah melakukan. Tapi pada de facto sebenarnya yang kami perhatikan, bukan cuma di Makassar aja ya, sampai kepada Jakarta. Di seluruh kabupaten kota lah di Indonesia ini yang tadi saya sebut 514, itu hampir tidak ada melaksanakan pasal 13, 44 dan 45. Ini untuk pasal 44 ini, itu harus melakukan perencanaan penutupan TPA. Jadi untuk kota kecil dan kota menengah ini, itu harus membuat kontrol landfill. Kota Makassar sama Jakarta, Surabaya, di Medan dan Semarang itu, dia harus membuat kontrol landfill sama dengan di apa namanya Pak? Kontrol sanitary landfill untuk kota metropolitan dan megapolitan Jakarta itu sanitary landfill. Seperti Makassar ini harus membangun sanitary landfill di Tamangapa sana itu sudah lama mestinya. Oke, nah saudara, karena tidak adanya sanitary landfill dan itulah mengapa kondisi di TPA Tamangapa ini boleh dibilang sudah tidak kondusif lagi, tidak bisa. Karena boleh dibilang daya tampungnya sudah melebihi kapasitasnya. Ini adalah visual yang boleh dibilang ini cukup terkini terkait dengan kondisi dari tempat pembuangan akhir sampah di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Karena sumber dari sampah yang harusnya diolah dari sumber utamanya, misalnya dari rumah tangga itu langsung, dan juga dari pusat perbelanjaan misalnya, ataupun perhotelan, belum menerapkan amanat Undang-Undang 18 tahun 2008. Jadi masih seperti sistem yang dulu, Pak, ya. Pada lama, jadi tidak bisa. Jadi dia harus tidak itu sudah absolut. Pemerintah harus menyerahkan sebenarnya 80% kalau mau dipersentase 80% kepada masyarakat atau kawasan. Hanya pemerintah sebenarnya 20% itu menerima residu. Jadi yang tidak bisa dikelola di kawasan ini itu yang dibawa ke TPA tadi. Oke. Nah, itu 80% pengolahan sampah harusnya dikembalikan kepada masyarakat atau sektor-sektor yang bertanggung jawab terhadap sampahnya mereka masing-masing. Benar. Sebenarnya 20% tugas pemerintah, cuma 20%, tapi faktanya sampai saat ini dia monopoli semua. Hampir 100% pengelolaan sampah masih diurusi oleh pemerintah begitu. Oke, dan saudara, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan regulasi lainnya untuk menjaga lingkungan kita, khususnya lagi terkait dengan persoalan sampah. Bagaimana tentang penggunaan plastik sekali pakai? Apakah kebijakan tersebut sudah efektif di Kota Makassar? Nanti kita akan bahas, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara,
Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel, dan pagi ini kita membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana seharusnya persoalan persampahan ini ditangani dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bahwa pengelolaan sampah ini sudah tidak semestinya yang terjadi seperti sekarang ini, Pak, ya. Sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur bahwasanya secara spesifik lingkungan seperti rumah tangga ataupun juga pusat perbelanjaan ini paling tidak menyediakan sanitary landfill-nya sendiri. Bukan di TPA-nya. Di TPA-nya untuk kalau di sumbernya pengelolaan. Oke, intinya sumber sampah ini harus diolah langsung dari sumber pembuangannya, begitu ya. Nah, ini kita membahas aturan lainnya, Pak, terkait dengan regulasi penggunaan plastik sekali pakai. Ini apakah sudah memang diatur oleh pemerintah? Ada regulasinya dari segi undang-undang atau peraturan pemerintah, dan penerapannya sekarang di masyarakat seperti apa? Jadi sebenarnya ini juga menjadi problem ya, plastik sekali pakai. Ini yang perlu masyarakat memahami bahwa apa yang dilakukan pemerintah saat ini di-endorse oleh Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta untuk pelarangan sampai beberapa provinsi, kabupaten, kota di Indonesia, yang sedengar juga Sulawesi Selatan dan Kota Makassar sudah mulai merencanakan dan mulai pelarangan itu. Sebenarnya itu tidak boleh. Jadi salah cara untuk menanggulangi ini sampah gitu loh. Plastik ini harusnya dikelola, lagi-lagi dikelola. Jadi kalau dilarang itu akan berimbas kepada industri. Sering saya katakan bahwa jangan melarang produk. Kalau mau melarang produk plastik yang notabene hanya 3 yang sering disoroti adalah kantong plastik, PS POM, terus sedotan, itu larang aja produksinya gitu loh. Jangan dilarang di ujungnya di sini untuk mengelola. Alasan mengamankan bumi, ya kelola, laksanakan pasal 13 tadi, laksanakan pasal 45 untuk dikelola di kawasan itu. Jadi dalam menyelesaikan persoalan sampah bukan melarang produk. Jadi lagi-lagi bukan melarang produk, karena kalau melarang produk berarti akan berimbas kepada industri, tenaga kerja dan seterusnya. Jadi menurut Pak Asrul ini kebijakan pemerintah ini keliru? Sangat keliru, dan tidak boleh lah, dia harus di stop itu. Harapan saya kepada Gubernur Sulawesi Selatan, wali kota dan 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini tolong jangan sampai melarang gitu. Jadi saya sebagai orang Bugis yang tinggal di Jakarta, yang sering di lintas menteri, itu malu sebenarnya. Itu mengeluarkan malu karena kok kampung saya kok bodoh banget gitu loh. Jadi artinya kelola sampah itu, kelola. Jadi jangan sampai laksanakanlah pasal 13, laksanakan pasal 45 tadi itu. Dikelola sampah itu dengan baik. Nah, kenapa? Karena plastik ini sebenarnya tidak bermasalah. Di TPA, kelar ke TPA itu botol-botol nggak ada. Kantong plastik, coba lihat di TPA itu dikumpul. Kenapa dikumpul? Kan ini dijual. Mana ada yang tercecer? Cuma memang pemerintah yang, lagi-lagi pemerintah harus tegas melaksanakan pasal 13 itu, laksanakan pasal 45, dan 4 tempat itu di sanitary landfill harus bangun di sana, nggak ada. Dan untuk Kota Makassar ini dia regionalisasi. Dulu ada program di sini Minasata sampai ke Takalar, Maros, Takal, itu yang sebenarnya harus didorong untuk memperbaiki untuk pengolahan sampah akhir tadi yang 20%, yang sisa tidak dikelola di sumbernya. Begitu. Oke, jadi sekali lagi bahwa akar permasalahan dari persampahan ini adalah ada pada kebijakan. Yang boleh dibilang kalau dari pandangan Pak Asrul ini tidak tepat begitu, Pak, ya? Sangat-sangat tidak tepat. Jadi pokoknya pemerintah harus menyerahkan, laksanakan pasal 13. Gubernur kalau perlu membuat peraturan gubernur untuk memerintahkan kepada kabupaten kota untuk melaksanakan pasal 13, 44 dan 45 dengan tegas, Jadi bukan melarang plastik sekali pakai. Kalau mau dilarang itu hampir 99,9% di toko, di Indomaret kalau masuk itu dari plastik gitu. Dan sekali pakai yang dibuang. Kantong plastik itu bukan sekali pakai. Tapi Pak, satu provinsi di Indonesia berhasil menerapkan itu dan semua masyarakatnya bisa. Taruhlah di provinsi Bali, bungkus makanan yang sudah tidak menggunakan plastik diganti dengan daun pisang, dan itu semuanya berhasil menembus logika masyarakat bahwa kita harus mengurangi penggunaan plastik begitu. Apakah ini tidak bisa juga dicontoh di Sulawesi Selatan? Sebenarnya begini, untuk Bali kebetulan saya kemarin yang menjadi yang menjadi saksi ahli untuk
mengkanter itu Pergub 97 2018 yang di Bali. Itu sebenarnya kalau diteliti sedemikian rupa, boleh silakan turun ke pasar-pasar, itu masih ada kantong plastik. Itu masih ada kantong plastik dipakai dan tidak bisa. Ini absolut, ini plastik, ini nggak bisa. Sebenarnya pemerintah itu, kalau masyarakat memahami, pemerintah bisa digugat itu berdasarkan Undang-Undang 30 2014 tentang kesalahan melaksanakan regulasi. Dan satupun perasa di dalam Undang-Undang 18 dari 49 pasal itu tidak ada satu perasa mengatakan melarang di dalam mengantisipasi sampah. Itu harus dikelola. Itu Provinsi Bali keliru. Semua keliru. Banjarmasin, Balikpapan, kurang lebih 20 daerah di Indonesia. Untuk Bali kebetulan saya sebagai saksi ahli kemarin atas gugatan pengajuan judicial review oleh Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia. Karena itu kemarin saya juga sebagai penasihat daripada asosiasi itu, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia. Memang sangat merugikan dan pemerintah sendiri rugi dan masyarakat sendiri pasti rugi. Oke, berarti sebenarnya salah satu-satunya solusi adalah bukan melarang produksi dan penggunaan plastik di masyarakat. Bukan. Namun sebenarnya lebih kepada pengelolaan dari plastik tersebut ketika menjadi sampah, gitu Pak ya. Oke Pak, kita ke persoalan lainnya. Bagaimana dengan persoalan sampah di masyarakat terkait dengan tingkat kepedulian masyarakat dari pandangan pengamat persampahan seperti Bapak. Kalau di Makassar ataupun Sulawesi Selatan ini, apakah mereka sudah memiliki kepedulian yang baik begitu dengan adanya misalnya program pemerintah Bank Sampah dan masyarakat juga menjalankan program Bank Sampah tersebut? Jadi sebenarnya begini, di Makassar ini digaungkan bahwa terbagus pengelolaan sampah. Sesungguhnya kami melihat, dan itu fakta sebenarnya, itu artinya Makassar harus berbenah, bank sampah dan sebagainya. Jadi kalau masyarakat kita itu patuh sebenarnya, patuh. Contohnya kalau kita ke Singapura misalnya, baru turun ke bandara pesawat itu pasti nggak akan membuang sembarangan. Tapi kembali ke Indonesia itu buang lagi kan. Karena itu masyarakat sekarang berpikir bahwa saya kan sudah bayar, ya silakan. Dan silakan kelola gitu loh. Silakan pemerintah, kenapa mau dipilah sampah? Dipilah sampah di rumah, terus dibawa ke bawah, itu dicampur lagi. Untuk apa? Kemarin ada disiapkan karung terpilah. Masyarakat pilah. Terus masuk di mobil, dicampur lagi ke TPA kan. Nah, jadi nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau mau patuh masyarakat, tegakkan regulasi tadi, laksanakan dengan benar. Oke, keberhasilan program bank sampah yang berjalan di Kota Makassar ini adalah, kalau dari anggapan Pak Asrul sebagai pengamat persampahan, ini adalah sebuah bukti kepedulian masyarakat karena programnya cukup berjalan begitu. Oke, terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk persoalan persampahan di Kota Makassar ini? Dan satu lagi, semoga kejadian kebakaran, insiden kebakaran sampah di TPA Tamangapa ini tidak terulang lagi. Apa harapan saya kepada pemerintah kota khususnya ya, dan mungkin kepada Gubernur Provinsi Selatan juga, karena ini ibu kota provinsi ya. Pertama, laksanakan pasal itu, keluarkan peraturan gubernur untuk melaksanakan pasal 13, 44 dan 45 dengan tegas, walaupun belum ada perintah dari pusat mengatakan itu, dan dalam undang-undang memang ada kewajiban itu untuk melaksanakan itu. Itu pertama ya, bahwa laksanakan pasal 13, 44, 45. Dan pemilahan sampah itu memang benar-benar dipilah, diserahkan kepada bank sampah. Dan bank sampah ini juga di Makassar jangan hanya mengerjakan sampah plastik. Itu sampah plastik kertas itu saja. Sampah organik ini yang seharusnya diolah menjadi pupuk itu tidak dikerjakan. Nah, ini harus dikerjakan untuk digerakkan di masyarakat. Dan harapan saya juga kepada TPA ini, dibangun saniter landfill, bukan PLTSA. Rencana ada pembangunan listrik sampah itu kalau bisa dihentikan itu rencana itu. Dan TPA kita itu sangat tidak bisa tempatnya juga di sana. Dan harapan terakhir, pemerintah
mendampak kompensasi warga terdampak TPA di sana itu. Oke, wow, sangat kritis saran dari Pak Asrul Hussein selaku pengamat persampahan di Sulawesi Selatan dan khususnya juga di Kota Makassar. Terima kasih Ya, Pak Asrul sudah berbagi banyak sekali informasi dengan kita di sini di Sapa Sukses, sukses terus Pak. Ya. Dan saudara, demikianlah jumpa kita. Semoga informasi yang kami tayangkan dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Mewakili rekan yang bertugas, saya Narundana berterima kasih. Sampai jumpa.